Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa nafihim wa nafihim bi rahmatika ya arhamar rahimin lama di badal kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiri al-hukmiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang bisa mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati beliau telah dipenuhi oleh Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungannya. Masyaallah muslimin, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yang dalam hal ini kajian kita akan kita lanjutkan pada kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad karyanya Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pembacaan kitab sebelumnya, yaitu kitab Safinatun Najah, yang syarahnya itu kitab Kasyifatus saja, yang juga beliau penulisnya, yang menyarahinya itu juga beliau itu adalah salah seorang ulama Indonesia terkenal di Timur Tengah, yaitu yang lebih kita kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Yang sesuai dengan sejarah yang sudah saya baca, bahwasanya sebenarnya beliau awalnya memang bukan orang alim, tapi karena memang beliau itu bekerja di tanah suci Mekah, di Arab sana, kemudian sebagai, kalau tidak salah itu adalah sebagai, kalau sekarang itu sebagai duta besar orang Indonesia. Beliau sering ditanyai oleh para ulama, para kiai Indonesia tentang karya-karya kitab yang dikarang oleh orang-orang Timur Tengah. Jadi orang-orang yang menggunakan bahasa Arab itu sering ditanyakan, ini artinya apa, ini artinya apa. Seiring dengan waktu, karena beliau senantiasa meladani yang namanya ilmu, akhirnya beliau juga alim juga. Akhirnya beliau, Imam Nawawi ini terkenal sebagai seorang wali ulama dari Indonesia yang juga terkenal di sana. Dan akibat karena keinginan beliau untuk melayani masyarakatnya,
teman-temannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kitabnya. Akhirnya beliau juga sanggup mengarang sebuah kitab yang fenomenal, yang banyak dibaca di kalangan para santri-santri, khususnya di Indonesia. Nah, ini salah satu karyanya, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad, yang beliau beri nama sebagai kitab Nasha'ihul Ibad. Mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan tentang profil beliau. Yang jelas untuk segera kita mulai kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad ini, yang memang oleh Imam Nawawi sudah dipersiapkan isinya itu untuk mempersiapkan diri kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Jadi isinya wasiat-wasiat seputar itu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita jelaskan seiring pada saat kita baca bersama. Cuman perlu diketahui, apa yang saya lakukan ini tidak lain adalah untuk mencoba mempertahankan tradisi-tradisi salafus soleh atau ulama-ulama yang sudah banyak memiliki berbagai macam pesantren di Indonesia, dan saya sebagian kecil dari mereka yang ingin mencoba untuk memflorkan khazanah keislaman atau kekayaan tradisi yang sudah dimiliki oleh orang-orang Indonesia, termasuk proses kajian yang seperti ini. Tidak lain adalah sebagai amalan saya agar nanti semoga Allah mencatatnya sebagai amal akhirat, sehingga kelak ini bisa menjadi pahala untuk saya, untuk keluarga saya, dan semua orang yang mendukung untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena saya teringat kepada salah satu sabda Nabi yang berbunyi, kun aliman, kata Nabi, jadilah kau orang yang alim. Au muta'alliman, kalau tidak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang mau belajar. Au mustami'an, yang ketiga itu mustami'an, jadilah orang yang mau mendengar. Au musta'iddan, atau kalau tidak, orang yang senantiasa mempersiapkan. Au muhibban, atau orang yang suka kepada orang yang belajar, orang yang mengaji, orang yang thalabul ilmi. Ya, berangkat dari itulah perintah Kanjeng Nabi agar kita senantiasa memperkaya diri kita dengan ilmu, menyebarkannya. Berangkat dari itulah saya termotivasi untuk mencoba mempertahankan tradisi keislaman, tradisi umat ini, orang-orang Indonesia yang sudah memiliki tradisi keislaman dalam mengkaji agama Islam dengan model-model seperti ini. Yang tentunya pada masa-masa yang seperti ini, tahun 2015 itu sulit untuk menjaganya. Bahkan beberapa informasi yang sudah saya terima dari beberapa teman saya, bahwasanya banyak pesantren-pesantren salaf yang memang murni salaf itu memang sudah sedikit yang meminatinya. Orang-orang itu sudah mulai lebih cenderung untuk meminati hal-hal yang sifatnya umum. Itu bukan tidak baik, cuman tidak seyogyanya lah, tidak sepatutnya lah kita meninggalkan tradisi yang sudah baik. Karena paling tidak al-muhafadhu ala qadhibus shalih, al-akhdhu bil jadidil aslah, itu patut saya jaga sebagai orang nahdien yang lebih mengenal kaidah tersebut. Jadi al-muhafadhu ala qadhibus shalih, kita wajib kita harus mempertahankan tradisi-tradisi lama yang memang masih baik dan masih layak. Terus kemudian kita boleh mengambil tradisi-tradisi baru yang memang sifatnya itu lebih baik. Dan untuk saat ini yang saya pikir cara yang seperti inilah bagi saya pada masa yang seperti ini masih baik. Dan bahkan kalau menurut saya ini yang terbaik, cara bagaimana kita mengajarkan tata bahasa Arab yang sebaiknya. Dan ini cara yang efektif. Cuman jarang orang yang mau mengenalnya. Dan memang gaya seperti inilah yang sering disampaikan di pesantren-pesantren salaf yang selama ini pernah
saya tekuni di sana, saya ngaji di sana, itu seperti ini. Dan saya coba ingin mengobrolkan ini biar semua orang tahu bagaimana indahnya kalimat-kalimat bahasa Arab, bagaimana para ulama-ulama dahulu menyusun setiap rangkaian kalimat kata-kata bahasa untuk mengungkapkan sebuah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan hadis, yang sudah diramu menjadi sebuah hukum yang bisa kita praktekkan setiap hari. Itu saja, tidak lain adalah mengharapkan pertama, tidak lain harapan ini adalah mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk berjuang lillahi kalimatillah. Amin Allahumma amin. Itu yang saya mohon kepada Allah, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi kepada seluruh teman-teman bahwasanya saatnya kita para santri bergerak. Di mana kita bisa bergerak, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, karena Allah tidak, saya yakin, dan itu memang sudah betul dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik walaupun itu sedikit. Begitu juga perbuatan jelek. Cuman bedanya kalau kita sering melakukan, kalau perbuatan baik kita tidak vlog, maka dampaknya itu sudah dari sedikit. Tapi perbuatan baik yang kita coba tampakkan kepada orang lain akan kebaikannya, agar orang lain mau ikut melakukan kebaikan, itu justru dampaknya juga lebih baik. Saya pikir seperti itu. Maka dari itulah saya memberanikan diri dengan segala kekurangan pengetahuan saya. Semoga banyak tutur kata, banyak tutur kata nanti yang dikoreksi oleh pemirsa ataupun hadirin yang ada di sini. Semuanya lah saya mengharapkan kontribusi demi majunya niatan baik ini. Semoga semuanya mau mendukungnya. Baik, itu saja untuk sekedar mukaddimah. Nah, sekarang kita akan mencoba memasuki pembahasan mukaddimah dari kitab Nashaikhul Ibad, yang insyaallah akan terus continue kita baca sampai hatam, seperti halnya kitab Safinatun Najah yang sebelumnya sudah kita hatamkan bersama. Baik, langsung saja kita baca kitab Nashaikhul Ibad, redaksinya seperti apa. Namun sebelumnya baiknya kita buka kajian pada pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sallallahu khususan lil muallif hadzal kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahi mung kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tukang maha welas asih ing dalem akhirat bloko utawa dunya bloko sinten Allah. Ada yang mengartikan Ar-Rahmani kang maha welas asih sinten Allah maring wong muslim lan wong non muslim. Ar-Rahimi kang maha welas asih sinten Allah ing wong muslim. Fakot harus dilakoni. Itu seperti biasa, setiap karya-karya ulama salaf seperti ini, Imam An-Nawawi pasti dimulai dengan bismillah. Dasarnya itu tidak lain karena melihat Al-Quran yang diawali dengan bismillah. Terus kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan juga kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Jadi bahwasanya segala sesuatu yang tidak dimulai, segala perbuatan baik kok tidak dimulai dengan kalimat bismillah, itu perbuatan itu tidak dianggap sempurna, kebaikannya itu tidak dianggap sempurna. Itu pasti. Berangkat dari hadis itulah maka setiap karya-karya Islam atau karya-karya setahu saya baik fikih, tasawuf, akhlak itu
pasti akan dimulai dengan bismillah, karena berpijak kepada hadis dan melihat Al-Quran yang dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagian keterangan lain kalimat bismillahirrahmanirrahim menurut pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya syarah dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu kitab Maraqil Ubudiyah, itu menjelaskan bahwasanya bismillah Allah pada penurunan ayat pertama kali Allah memberikan kalimat bismillah itu tidak lain sebagai isyarat bentuk pertolongan Allah kepada umat Islam, kepada hamba Allah yang beriman dari godaan setan yang memang datang dari 4 penjuru. Jadi yang memang datang dari 4 penjuru, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri, 4 penjuru. Makanya Allah memberikan bismillah menggunakan 4 kalimat. Jadi 4 kalimat bismillah itu adalah tidak lain isyarat pertolongan dari Allah kepada hambanya yang dicintai, kepada hambanya yang beriman, agar selamat dari godaan setan yang datang dari 4 penjuru. Coba kita lihat. Bismun 1, Ismullah, terus Allahu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismi itu dianggap 1, jar dan majrur karena dianggap 1. Terus kemudian Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim 4. Karena memang godaan setan itu hanya datang dari 4 penjuru, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Itu. Setan tidak bisa menggoda manusia dari atas dan dari bawah. Itu menunjukkan bahwasanya atas itu adalah bentuk pengagungan seseorang kepada Khaliknya, bawah itu adalah bentuk penghambaan si makhluk kepada Khaliknya. Orang ketika memiliki 2 prinsip, orientasi pekerjaan senantiasa mengagungkan kepada Allah, senantiasa memuliakan kepada Allah, dan dia melakukan dengan ketawaduan sebagai hamba Allah, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, maka ia pasti akan selamat dari godaan setan. Itu adalah gambaran isyarat dari bismillah, dan masih banyak lagi. Jadi masih ada rahasia-rahasia lain dari kalimat Al-Quran, dari setiap perintah Allah, termasuk huruf-hurufnya. Makanya ketika kita berdoa pada khatmil Quran itu wabil ba'i baha'al, ya Allah dengan ba-nya Al-Quran semoga Engkau memberikan kebanggaan, baha'al. Wabil alifi amna wa imana, dengan alif yang terdapat di dalam Al-Quran semoga Engkau memberikan keamanan dan keimanan. Itu kan diminta. Nah, karena memang dari setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu penuh dengan rahasia. Contoh saja, kalau tidak percaya, ayat Al-Quran, seluruh surat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu seingat saya jumlahnya itu adalah 114. Ini kan hasil penemuan, entah ini betul atau tidak, tapi ini masuk akal. Coba, ada sekitar 114 surat di sana, 114 surat, kalau tidak salah 114 surat. Coba itu kurangi dengan umur Anda yang sekarang, pasti itu tepat dengan tahun kelahiran Anda. Jadi 114 kurangi tahun kelahiran, kurangi jumlah umur Anda. Jadi 114 kurangi jumlah umur Anda, itu pasti akan tepat dengan tahun kelahiran Anda. Itu adalah satu rahasia yang baru terkuak bagi mereka-mereka yang mau berpikir. Usia Kanjeng Nabi Muhammad dari angka-angka banyak masih. Usia Nabi Muhammad itu 63. Coba 63. Ya kan, 63 tahun. Yang kita tahu ada beberapa ayat di Al-Quran yang menyebutkan angka 7. Angka 7 itu bagian dari angka yang sering diulang, angka keramat lah gampangannya. Banyak Allah hari, hitungan hari itu 7. Hari itu ada 7.
angka yang paling sempurna, angka yang paling banyak menurut hitungan itu angka 9. Tidak ada yang lebih besar dari 9. Nah, 7 kali 9 itu adalah umurnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu 63. Apa ya? Seolah-olah ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, bukan. Ini memang sudah ada yang menyetik. Cuman banyak manusia yang tidak merasa seperti itu. Maka lewat kajian ini, agar kita menumbuhkan perasaan seperti itu dari kitab-kitab seperti inilah, insya Allah nanti kita akan banyak mendapatkan pencerahan, sehingga dari itu pula kita akan semakin sadar betapa Allah Maha Kuasa, betapa Allah adalah pengatur alam semesta. Karena kebanyakan manusia itu tidak sadar kalau apa yang ia lakukan di muka bumi tidak lain itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang yang ketika orang itu tidak sadar bahwasanya semua ini atas prakarsa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tidak sadar, ia berusaha keras tidak berhasil, akhirnya dia depresi. Karena dia lupa yang memberikan kesuksesan itu bukan usahanya, tapi Allah semata. Itu dari kalimat bismillah kalau mau dipecah akan menimbulkan rahasia kenapa harus bak yang pertama kali. Itu dalam ilmu dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tauhid, pendahuluan bak itu berfaedah apa, itu semuanya dikaji. Dan itu hanya kita temui dan sering akan kita temui ketika kita masuk di dunia pesantren-pesantren salaf yang sekarang sudah mulai dikesampingkan oleh semua orang. Tuh baru lafaz bismillah. Diteruskan dengan Alhamdulillah utawi sekabehane puji ingkang papat iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi ja'ala kang wis ndadekake sinten Allah al ilma ing ilmu, arfa'as sifati ing luwih-luwih sifat, al kamaliyati kang sampurna. Itu. Jadi dari redaksi ini Imam Nawawi juga memulai kitabnya meneruskan setelah kalimat bismillah diawali dengan kalimat alhamdulillah. Karena memang sebagian riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah wa fi riwayatin walhamdulillah dan alhamdulillah. Jadi mengikuti kepada hadis yang menjelaskan itu. Dan juga melihat Al-Quran, jadi berpijak kepada Al-Quran sekaligus berpijak kepada hadisnya Kanjeng Nabi. Makanya bismillah kemudian alhamdulillah. Dari kalimat alhamdulillahi, al itu adalah lit ta'rif, hamdul itu adalah kalimat yang nakir, umum. Tapi ketika dikasih al dia akan menjadi khusus. Itu dalam teori tata bahasanya seperti itu. Itu namanya lit ta'rif. Tapi yang dimaksud di sini itu al-lil istighraq. Jadi alhamdulillah itu memiliki makna meniadakan segala pujian. Meniadakan segala pujian, memasukkan seluruh pujian, macam pujian seperti apapun, itu semuanya masuk. Jadi seluruh pujian itu lillahi, hanya milik Allah. Itu dalam kalimat alhamdulillah. Jadi orang ketika mendapatkan nikmat kemudian dipuji oleh orang, dia ingat sadar betul bahwasanya alhamdulillah segala bentuk pujian itu hanya milik Allah. Dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Masalahnya ada orang yang ingat dan tidak ingat. Jadi walaupun ngomong alhamdulillah, ya tetap hatinya tetap gede, hatinya tetap besar, kepalanya tetap GR. Ya karena dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Makanya di sini pentingnya kita belajar ilmu tata bahasa Arab. Alhamdulillah. Pujian itu ada 4. Pujian dari beberapa literatur yang saya baca itu ternyata setelah dikelompokkan itu ada 4. Pertama, pujian Allah kepada Allah atau pujian Sang Pencipta kepada dirinya sendiri. Pujian Khalik kepada Khalik. Pujian Allah kepada Allah. Terus kemudian pujian Allah kepada makhluk. Pujian Allah kepada makhluk. Yang ketiga itu adalah pujian makhluk kepada sesama makhluknya.
makhluk. Saya, Anda, saya memuji Anda hebat. Itu pujian makhluk kepada makhluk. Kemudian pujiannya makhluk kepada Allah. Pujian kita kepada Allah. Pada saat kita membaca sholawat, itu memuji kepada Kanjeng Nabi, berarti sesama. Alhamdulillahi alladzi, segala puji itu namanya memuji kepada Sang Khalik. Jadi semua puji yang 4, baik pujinya saya kepada Anda, itu pada hakikatnya hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Cuman Allah memerintahkan. Jadi kita memuji orang bukan karena orang itu pantas dipuji, karena memang Allah memerintahkan kita untuk memuji orang yang sudah bisa memberikan perilaku baik. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena melihat orang itu pantas untuk dipuji, enggak. Tapi karena memang Allah itu memerintahkan kita untuk memuji orang yang sudah berperilaku baik. Jadi kita tidak mudah meremehkan orang lain, tidak akan mudah. Dan kita tidak mudah terlalu kagum kepada orang lain, tidak terlalu mudah. Jadi hati kita tetap murni, Kita mengagungkannya tidak terlalu, tidak terlalu sampai mendewa-dewakan. Kita tahu batasan. Kita menghormati guru seperti apa Allah memerintahkan. Kita menghormati Kanjeng Nabi seperti apa Allah memerintahkan. Itu terus seperti itu. Seperti itu. Itu tidak lain penggambaran kita kepada penghambaan kita kepada Allah dan mengagungkan segala perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jatuhnya orang itu tidak mudah sombong, tidak sombong dan tidak mudah terkejut. Dia yakin bahwasanya karunia-Nya Allah tidak hanya diturunkan kepada orang lain, tapi ia juga bisa mendapatkan karunia dari Allah. Dia tidak akan menjadi orang yang putus asa. Dia akan senantiasa bekerja keras seperti itu. Kalau kita mau merenungi kalimat alhamdulillah. Jadi wajar kalau Allah memulai Al-Qur'an dengan bismillah dan alhamdulillah. Di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi menjelaskan segala puji bagi Allah. Allah itu alladzi ja'ala ilma al-fasifat al-kamaliyah, yang telah menjadikan ilmu sebagai sesuatu sifat yang paling tinggi, yang sifat sempurna. Itu. Jadi Allah yang telah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat tertinggi dan sifat yang paling sempurna. Jadi apabila manusia memiliki ilmu, maka Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat Allah di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat di antara kalian yang beriman dan kalian yang memiliki ilmu. Pasti Allah akan mengangkat derajat kita yang memiliki ilmu. Itu. Karena makanya oleh Imam An-Nawawi dijelaskan untuk memperkokoh sebagai bentuk pujian kepada Allah, seraya Imam Nawawi itu memohon yang telah menjadikan ilmu paling tingginya sifat kesempurnaan. Karena hanya ilmu yang membedakan antara manusia dan hewan. Hewan membuat rumah bisa. Manusia bisa membuat rumah, hewan juga bisa, ya kan? Hewan berani berperang, manusia berani berperang menggunakan pedang, hewan juga bisa. Tapi kemampuan dalam membuat rumah itu tidak sama. Kalau hewan membuatnya itu monoton, hanya seperti itu aja, nggak ada hewan yang bisa membuat rumah kok sampai seperti apa yang kita buat, nggak ada. Terus membuat apalah, berbentuk kapal-kapalan, berbentuk Anda bisa. Tapi manusia karena ilmu arsitek itu sanggup mengukur semuanya. Hewan bisa terbang, manusia juga bisa terbang. Manusia bisa terbang walaupun dia tidak punya sayap. Karena apa? Karena ilmu. Maka setiap orang yang memiliki ilmu, maka niscaya ia akan terangkat derajatnya. Karena memang Allah menjadikan ilmu sebagai sifat yang sempurna, sifat yang paling tinggi yang memiliki yang penuh dengan kesempurnaan itu kata Imam Nawawi. Jadi wajar kalau Imam Nawawi mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa sifat al-kamaliyah.
Terus wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa. Asyhadu naksani sapa ingsun anna la ilaha ora ana pangeran, anna la ing sak temene ora ana pangeran kang wajib den sembah iku illallahu angin Gusti Allah. Wahdahu hale dhewe Gusti Allah. La syarika tur kang ora ana tunduk sekuton iku lahu kedue Allah. Alladzi khassa kang wis nertentoni sinten Allah. Nertentoni man ing wong. Sa'a kang ngersakake sinten Allah ing man. Min ibadi saking kawulane Allah. Dan tertentuake bil ma'athiri kelawan penggawe pinuji al hukmiyati kang bangsa hukume Allah. Asyhadu an la ila akhirih. Kenapa kok Imam Nawawi meneruskan kalimat dengan kalimat wa asyhadu an la? Insyaallah akan coba saya ulas, akan coba saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Minimal muqaddimah pertama ini sudah bisa mengantarkan kepada kita niat, sudah bisa mengantarkan kepada kita niat memunculkan, sanggup memunculkan niat baik kita untuk mempertahankan tradisi Islam di Indonesia yang sudah dimiliki kita, dan itu jelas baik adanya dan patut kita pertahankan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita anugerah besar untuk bisa melanjutkan kita thalabul ilmi. Dalam hal ini adalah dalam mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang merupakan salah satu karya ulama Indonesia terkenal yang wajib kita lestarikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit dari saya manfaat untuk Anda dan juga manfaat untuk diri saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalawat wa sallallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.